Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para hadirin yang terhormat, Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tokoh-tokoh Islam pengukir sejarah. Pada malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam yang tentunya masih berada dalam generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang kita bahas pada malam hari ini, beliau merupakan paman dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi, sahabat Nabi, sekaligus pejuang yang memperjuangkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh kita malam hari ini yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ini saya kira nama yang tidak asing di telinga kita. Ya, tentu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Karena kisahnya sudah sering disampaikan di sekolah-sekolah atau di majlis-majlis yang berbicara tentang sirah nabawiyah atau yang berbicara tentang kepahlawanan. Karena beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki jiwa keberanian dan juga merupakan salah satu dari pahlawan-pahlawan Islam. Hamzah namanya, ya, nama lengkapnya Hamzah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi ayahnya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah ini merupakan saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah beliau digelari dengan beberapa gelar. Urifa bilaqab. Dia dikenal dengan beberapa laqab, dengan beberapa gelar. Yang pertama diberi gelar Asadullah, ya, singanya Allah. Singanya Allah. Orang yang siap menerkam siapapun yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Asad. Ya. Orang yang berani bertarung, berjuang sebagaimana singa bertarung, ya. Namun tentunya dalam konteks mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Asadullah. Kemudian beliau juga dikenal sebagai Sayyidus Syuhada. Pimpinannya orang-orang yang mati syahid. Syuhada itu banyak. Sayyiduhum, pimpinannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ini berdasarkan
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Di dalam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqutila. Yang termasuk juga pemimpinnya orang-orang yang mati syahid adalah orang yang mati dibunuh oleh penguasa disebabkan dia menyampaikan kebenaran kepada penguasa tersebut. Dia datang kepada penguasa yang jair, penguasa yang zalim, dia sampaikan al-haq, dia perintahkan yang ma'ruf, dia cegah yang mungkar. Kemudian penguasa tersebut marah, ya, lalu membunuh orang tersebut, maka orang ini dia termasuk pemimpinnya para syuhada, sebagaimana Hamzah juga termasuk pemimpinnya para syuhada. Dan kematian yang mulia adalah kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau memiliki beberapa orang anak, ya, dan beliau juga dikenal dengan nama panggilan atau yang istilahnya kunyah dengan Abi Ammarah. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beliau dilahirkan 2 tahun sebelum peristiwa penyerangan Abraha ke kota suci Makkah, atau peristiwa Ashabul Fil, pasukan bergajah. Ya. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, Hamzah pada mulanya belum memeluk agama Allah. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan dakwanya, ya, Hamzah belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau mendapatkan hidayah? Ada satu kisah yang menyebabkan Hamzah memeluk agama Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa Hamzah ibn Abdul Muttalib ini dia punya kebiasaan berburu. Ya, dan memang dia pandai berburu, pandai memanah, dan memang orangnya gagah, punya keberanian. Ya, di antara hobinya, kebiasaannya itu adalah berburu. Ketika Hamzah keluar untuk berburu, ya, ternyata dia mendapatkan kabar bahwa Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW. Abu Jahal ini musuh yang paling sengit permusuhannya terhadap Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Suatu kali Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal, diolok-olok oleh Abu Jahal, wa adzahu, dan disakiti oleh Abu Jahal. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini terdengar oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana qad kharaja min ajli sayd faraja'a lil Ka'bah inda nadi Quraisy. Ketika dia mendengar berita ini bahwa anak dari saudaranya dicaci maki dan disakiti oleh Abu Jahal, Hamzah pun kembali dan mendatangi nadi Quraisy, tempat apa? Tempat nongkrongnya, tempat duduk-duduknya orang-orang Quraisy. Di sekitar Ka'bah, mereka punya tempat yang biasa mereka berkumpul, duduk-duduk di situ. Maka Hamzah marah, dia pun mendatangi tempat duduk-duduknya orang-orang Quraisy. Wa kana Abu Jahal jalisan baina qaumihi wa rijali. Dan di situ memang ada Abu Jahal. Farafa'a Hamzah radhiyallahu anhu al-qaus alladhi biyadihi. Dia angkat busur panahnya, dia pukulkan di kepala Abu Jahal. Dipukulkan di kepala Abu Jahal sehingga darah mengalir dari kepala Abu Jahal.
illa anna Aba Jahlin mana'a rijala Quraisy bin musa'adati. Orang-orang yang di sekelilingnya ingin membantu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, jangan, biarkan. Kenapa? Abu Jahal memang merasa bersalah. Wa akhbarahum annahu sabba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan memang biarkan. Biarkan pamannya melakukan demikian karena saya telah mencaci maki Muhammad. Ya, itu kata Abu Jahal. Dan pada saat itu, dengan kemarahannya, Hamzah bin Abdul Muttalib mengumumkan keislamannya. Fa'alana Hamzah radhiyallahu anhu islamahu amam al-jami' duna khauf. Terang-terangan dia umumkan, engkau memukul Muhammad, mencacinya padahal saya telah berada di agama Muhammad dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad. Dia proklamirkan keislamannya di hadapan mereka. Fa'alana Hamzah radhiyallahu anhu islamahu amam al-jami' duna khaufin aw taraddud, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada keraguan. Dan ini membuat orang-orang Quraisy terkejut, kaget. Mereka tidak menyangka seorang pemberani, tokoh, orang yang begitu keras dalam memegang prinsip seperti Hamzah ini memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kana li islami Hamzah al-athru syadid ala Quraisy. Ya, ini pukulan yang luar biasa bagi orang-orang Quraisy. Pengaruhnya luar biasa. Ya. Dan mereka pun semakin khawatir terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mencari cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwanya. Bagaimana cara orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu cara mereka, selain mereka menggunakan cara-cara kekerasan, penindasan, pembunuhan, mereka memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan kepada Nabi kedudukan. Mereka menawarkan kepada Nabi kerajaan. Mereka menawarkan kepada Nabi harta benda, wanita. Karena mereka sudah ketakutan melihat ini tokoh-tokoh sudah mulai mengikuti Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW menolak semua permintaan dan tawaran-tawaran tersebut. Wa tamassaka bid-da'wati ila tauhidillah. Dan beliau tetap berpegang teguh dengan komitmen dengan Allah, yakni untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai pada saat itu Hamzah mengumumkan keislamannya dan menunjukkan keislamannya dengan terang-terangan. Ya. Pada tahun ke-6 kenabian tersebut, umat Islam masih takut untuk menunjukkan diri, menunjukkan keislaman mereka. Tapi ketika Hamzah, Sayyidina Umar memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mulai ada keberanian untuk unjuk diri, ya. Untuk menunjukkan diri mereka di hadapan orang-orang Quraisy. Hamzah pun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, di sini ada pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh mengatakan atau tidak boleh memastikan seseorang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Seburuk-buruknya manusia, dia berpotensi mendapatkan hidayah dari Allah. Dan terkadang hidayah itu datang di saat atau kondisi yang tidak terduga. Terkadang hidayah itu datang bukan di masjid. Terkadang hidayah itu datang bukan di saat orang sedang ingin melakukan kebaikan. Terkadang hidayah itu datang di saat, bahkan ada hidayah itu datang di saat orang ingin berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Syekh Nabil Al-Awadhi. Ya, salah seorang da'i yang populer dengan kisah-kisahnya.
Ada seorang pemuda mendapatkan hidayah di saat dia mau bermaksiat kepada Allah. Ada pula saudara kita di Indonesia ini, saudara yang berlumur dengan dosa. Dosanya itu sudah sangat banyak, perzinaan, khamar dan lain sebagainya dia lakukan. Kapan dia bisa mendapatkan hidayah? Pada suatu saat dia duduk mendengarkan azan, tiba-tiba hidayah masuk ke dalam relung jiwanya. Jadi siapapun orang itu, jangan pernah mengatakan Anda tidak mungkin dapat hidayah. Hamzah ini mendapatkan hidayah dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit yang tidak terlalu lama. Dia mendengar itu tiba-tiba bagaimana Allah kemudian merubah hatinya. Dan apa yang disampaikan oleh Hamzah, pengumuman keislaman Hamzah di hadapan orang-orang musyrik ini bukan semata-mata sebagai bentuk fanatisme kelompok atau fanatisme suku atau fanatisme keluarga. Karena setelah itu Hamzah menunjukkan keislamannya dan betul-betul menjadi Muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Tidak diduga keislamannya. Bukan dari mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW. Dia mau berangkat untuk berburu. Dia Allah turunkan hidayah. Dan kalau Allah turunkan hidayah, may yahdihillahu fala mudilla la. Kalau Allah ingin menurunkan hidayah kepada manusia, maka tidak ada satupun yang bisa menutup atau menghalang-halangi hidayah tersebut. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memasukkan hidayah kepada orang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun membuktikan keimanannya, membuktikan kejujuran imannya, membuktikan kejujuran syahadatnya, ikrarnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal saleh dan jihad fisabilillah. Dengan amal-amal kebaikan dan jihad fisabilillah. Beliau pun selalu berada di barisan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang benar itu akan membangkitkan ruh, akan membangkitkan semangat berjuang di jalan Allah. Iman yang benar itu akan membangkitkan semangat untuk membela syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri orang yang memiliki iman yang benar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dengan keimanannya, dengan keyakinannya. Setelah mereka meyakini, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ketika kita berbicara tentang jihad, kita menyampaikan kita harus berjihad, fahami makna jihad secara lebih luas. Jihad tidak selalu dengan kital, peperangan, bunuh-membunuh. Ada medan jihad dengan fisik, ada medan jihad dengan pemikiran, dengan ilmu, dengan harta. Inti dari jihad adalah optimalisasi potensi untuk menegakkan agama Allah. Itulah makna jihad. Maka dalam konteks kehidupan kita di Indonesia ini, jihadnya bukan jihad fisik. Dan jihadnya tidak selalu melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Mereka termasuk orang-orang yang patut kita jihad. Itu adalah musuh-musuh yang harus kita perangi, tapi peperangan dengan mereka dalam konteks tidak ada peperangan senjata, maka peperangan dengan mereka adalah berjihad dengan pemikiran, berjihad dengan ilmu, berjihad dengan dakwah, berjihad dengan harta. Intinya kita harus punya semangat jihad sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Ketika muncul saat atau kondisi
seorang muslim harus jihad dengan fisiknya, maka dia tidak akan menunda-nunda dan tidak akan mundur. Karena salah satu bentuk jihad adalah jihad fisik. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, karena memang pada saat itu, kondisi saat itu adalah kondisi di mana umat Islam selalu diperangi. Kondisi di mana umat Islam selalu dijadikan sasaran oleh orang-orang musyrik untuk dibasmi, dibunuh dan diusir. Maka perlawanan kepada mereka itu tentu dengan jihad, dengan mengangkat senjata. Ya. Tidak mungkin orang menodongkan senjata kepada kita lalu kita mengatakan jihad itu hanya jihad dengan hawa nafsu. Ya. Atau menghadapi mereka kemudian senjata ditodongkan di kepala kita, kita mengatakan Islam itu agama rahmat, rahmatan lil alamin. Yahudi menginvasi, menjajah Palestina, mendolimi rakyat Palestina, lalu kita berbicara di sana, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya. Itu namanya bunuh diri. Ya. Islam itu rahmat, Islam juga punya kekuatan. Rahmat juga dalam arti membela kehormatan agama, membela kehormatan diri. Jadi semangat juang ini yang ditunjukkan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah ini dalam catatan sejarah orang yang pertama kali memegang liwa, ya, bendera dalam peperangan yang disyariatkan pada saat itu. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ya, mengikuti beberapa peperangan, ada peperangan-peperangan kecil ya. Kemudian sampai datanglah Ghazwatul Badar, perang Badar. Ya, ini peperangan yang kita kenal, yang sering kita dengar ya, ketika kita membaca sirah nabawiyah, peperangan yang disebutkan oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari yang membedakan, ya, sebagai peperangan yang menentukan. Pada waktu perang Badar, ya tentunya kronologis jihad Badar atau perang Badar ini bisa kita baca dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah. Pada waktu perang Badar, ya kebiasaan peperangan pada saat itu, sebelum kedua pasukan bertemu, biasanya dimulai dengan perang tanding, 1 lawan 1. Di saat perang Badar, ketika orang-orang musyrik atau beberapa orang musyrik, yakni yang disebutkan di sini Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudara Utbah, anaknya Utbah, mereka maju untuk menantang perang tanding dengan mereka. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memanggil Hamzah. Nabi mengatakan, "Qum ya Hamzah, bangunlah wahai Hamzah," atau berdirilah. "Qum ya Ali, wahai Ali, qum ya Ubaidah." 3 sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW. Fakharaja Hamzah radhiyallahu anhu limuwajahati Utbah wa barazahu hatta qatalahu. Dan Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an melawan Utbah dan mampu mengalahkan dan membunuh Utbah. Karena memang umat Islam juga dibutuhkan kekuatan fisik, ya. Kekuatan fisik ini penting, ma'asyiral muslimin. Terkadang ada musuh-musuh yang menggunakan fisik. Ini tentu harus dihadapi dengan kekuatan fisik. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar. Ya. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an adalah prajurit yang sangat gagah berani dan memang betul-betul menggetarkan hati orang-orang musyrik. Sehingga pada suatu saat orang-orang musyrik ketika melihat Hamzah di medan tempur, mereka bertanya, "Man hadzal ladzi kana mu'liman birishatin fi sadrihi?" Siapa orang yang menggunakan simbol atau menggunakan tanda buluh halus yang dia letakkan di dadanya.
Jadi Hamzah itu menggunakan tanda, bulu halus yang dia letakkan di tandanya. Orang-orang musyrik mengatakan, siapa ini? Qalu innahu Hamzah, dia adalah Hamzah. Faqalu hadza alladhi fa'alana bina al-afa'il. Ini orang yang memang betul-betul melakukan banyak pembunuhan terhadap kami. Yang melakukan berbagai macam tindakan yang merugikan kita. Sehingga Hamzah kemudian ma'asyiral muslimin di peperangan berikutnya betul-betul menjadi sasaran orang-orang musyrik. Jahada Hamzah ma'an Nabi SAW. Peperangan setelah perang Badar Kubra itu adalah peperangan Uhud. Dan ketika di medan Uhud, wa kana yuqatil bisayfain yauma ghazwati Uhud. Dia bertempur dengan dua pedang. Dan pada saat perang Uhud ini, waqad qatala radhiyallahu anhu akthar min 30 musyrikan fil ma'rakah. Ya, Hamzah mampu membunuh 30 orang musyrik di medan perang. Dan Hamzah sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan, ketokohannya, keberaniannya, kepahlawanannya, ini yang kemudian menjadi sasaran tembak orang-orang musyrik. Mereka membuat muamarah, mereka membuat strategi licik, buruk untuk membunuh Hamzah. Mereka sudah sepakat ini orang harus dihabisi. Wa kana mahatta andaril musyrikin. Dia menjadi tempat pengintaian orang-orang musyrik. Wa mu'amaratun fi ardi ghazwati Uhud. Haitsu aghra Jubair bin Mut'im abdan lahu yuqalu lahu al-Habashi bitasayyud li Hamzah wa qatalahu. Salah satu yang mengincar Hamzah adalah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini punya seorang budak, yang mana budak ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menombak. Maka Jubair bin Mut'im memprovokasi budaknya ini untuk membunuh Hamzah. Dan provokasinya itu dengan cara, kalau Anda bisa membunuh Hamzah, saya akan membebaskan Anda dari perbudakan. Karena budaknya Jubair bin Mut'im. Dan Jubair bin Mut'im menugaskan budaknya ini agar tidak menyibukkan diri kecuali mengintai Hamzah. Ya, coba perhatikan begitu pentingnya Hamzah ini. Orang kalau sudah menjadi tokoh ya, dan memang dianggap berbahaya, dia akan selalu diintai. Dia akan selalu dibidik. Maka Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala itu memang ingin dihabisi. Maka Jubair bin Mut'im mengatakan kepada budaknya, jangan menyibukkan diri dengan berjihad atau membunuh yang lain kecuali Anda mengintai Hamzah. Tugas Anda membunuh Hamzah. Wazadat Hindun bin Utbah, ya. Budak ini kemudian juga diprovokasi oleh Hindun bin Utbah, yang mana Hindun ini kehilangan ayahnya, pamannya, anaknya, saudaranya. Dan dia dendam luar biasa dengan Hamzah ini. Hindun pun memprovokasi budak ini untuk membunuh Hamzah dan menawarkan atau mengiming-iming dengan harta yang banyak. Maka si budak Habasyi ini melakukan tugasnya dan berhasil. Dia mampu mengintai dan membunuh Sayyiduna Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Wa qad ustushhida radhiyallahu anhu ala yadil Habasyi fi hadhihi al-ma'rakah. Ya, Hamzah pun mati syahid di jalan Allah. Dia mati syahid di peperangan ini. Inna Hamzah radhiyallahu an yuqatil bi kulli quwwa fi ghazwati Uhud wa qad ta'athar athna'a qitali wa saqata ala dhahri fa uzila ad-dir' alladhi kana ala batnihi faramahu wahshiyul habashi bi hirbatin. Ya.
Hamzah sempat terbuka baju besinya, kemudian itu menjadi sasaran oleh Wahsy, oleh budak ini dengan tombaknya, dan tombak itu menembus dada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wa kana dzalika yaum as-sabt al-khamis ashar min syahri Syawal, ya. Dan beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Wa kana umruhu hinaha tis'an wa khamsina sana. Dan umurnya pada saat itu 59 tahun. Wa qila innahu kana arba'an wa khamsina sana. Dan ada yang mengatakan umurnya 54 tahun. Meninggal Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an di medan perang. Dan ketika Hamzah meninggal, ketika Hamzah jatuh dan terbunuh sebagai syuhada, orang-orang musyrik tidak puas dalam membunuh Hamzah dengan tombak. Mereka pun melakukan mutilasi terhadap jasadnya Hamzah. Dengan cara apa? Hidung. Ya, di dalam riwayat itu disebutkan hidung dan telinganya dibelah. Kemudian dadahnya pun dibelah, dirobek, diambil ususnya, diambil isi perutnya. Betul-betul dimutilasi. Begitu bencinya orang-orang musyrik terhadap Hamzah. Namun ma'asyiral muslimin, apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah terhadap jasad para syuhada itu tidak akan mempengaruhi kenikmatan yang mereka rasakan setelah mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena para syuhada ketika wafat, diwafatkan oleh Allah, dia wafat di medan perang. Yang mereka rasakan adalah kenikmatan. Mereka merasakan kehidupan yang sangat-sangat nikmat. Sehingga seperti kajian yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana Abdullah bin Haram ketika dia ditanya oleh Allah, apa yang Anda ingin lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya hidup. Lalu berikan saya kesempatan untuk berjihad yang kedua kalinya, dan berikan saya kesempatan untuk mati syahid yang kedua kalinya. Karena dia merasakan nikmat yang luar biasa. Jadi orang-orang musyrik melakukan apapun terhadap jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka Hamzah tidak merasakan apa-apa. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa mereka orang-orang mati syahid itu mereka tidak mati. Mereka tidak mati, tapi mereka hidup dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup di atas muka bumi ini. Terbunuhlah Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dan meninggalnya Hamzah ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihnya luar biasa. Nabi betul-betul sedih dengan kepergian Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan kesedihan ini adalah kesedihan yang wajar, yang manusiawi. Kesedihan orang yang mencintai ya, seseorang yang memang layak untuk dicintai, yang layak untuk ditangisi kepergiannya. Nabi SAW sangat-sangat sedih dengan kepergian Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan sayyidus syuhada, Hamzah adalah orang yang mati syahid, bahkan dia adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid. Dan demi menghormati Hamzah ma'asyiral muslimin, Nabi mensolati jenazahnya sekian puluh kali. Padahal jenazahnya syuhada itu sudah disolati dan dimandikan oleh malaikat. Ini Nabi juga mensolati. Bahkan dilakukan beberapa puluh kali. Setiap ada jenazah Uhud, Nabi mensolati, di situ ada Hamzah. Jadi Hamzah selalu disertakan dalam semua jenazah Uhud yang disolati oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa Hamzah dan Hanzalah itu nanti akan kita bicarakan, dua sahabat Nabi yang meninggal di medan Uhud. Kata Nabi, Hamzah dan Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Syuhada, mereka mati berjumpa dengan Allah dengan kematian yang sangat-sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karamah yang Allah tunjukkan kepada Hamzah dan para syuhada yang lain terjadi di zaman Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa taala. Pada saat Muawiyah memegang tampuk kekuasaan, Muawiyah ada satu proyek ya, satu hal yang ingin dia kerjakan,
yakni kalau tidak salah mengalirkan air, yang mana itu harus melewati kuburannya para syuhada. Mau tidak mau nanti akan melewati kuburannya para syuhada. Akhirnya diambil kebijakan untuk menggali kuburan para syuhada dan dipindahkan di tempat yang lain. Ketika para syuhada itu digali kuburan mereka, kata salah seorang saksi dari kalangan tabi'in, dia menyaksikan bagaimana jasad-jasad yang terbunuh di zaman Nabi, yang sudah terbunuh puluhan tahun, itu bagaimana jasad-jasad mereka itu masih utuh, bahkan digotong seperti orang yang baru meninggal. Begitu utuh, seger jasad-jasad mereka. Dan ada salah satu alat pacul ya untuk menggali tanah itu, salah satu alat ini mengenai kakinya Hamzah. Ternyata mengeluarkan darah segar, ya. Seakan-akan dia baru meninggal atau dia orang yang masih hidup. Kemudian dipindahkan jasad-jasad mereka, dan ini disaksikan oleh para tabi'in. Ya. Allah betul-betul memberikan kehidupan bagi mereka, memuliakan mereka. Inilah Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ya. Asadullah, singanya Allah subhanahu wa ta'ala, sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Dan ma'asyiral muslimin, tentunya ketika kita berbicara tentang kisah-kisah ya sahabat Nabi, dan selalu kita mendengar tentang peperangan mati syahid, ya ini juga sangat penting. Ya. Jangan dikatakan dapat buat apa Ustadz? Sekarang sekarang berbicara tentang jihad, bicara tentang perang. Kita hidup bukan zaman perang lah. Jihad tetap sampaikan karena itu adalah perintah Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Peperangan sampaikan kepada putra-putri kita. Untuk apa? Agar tumbuh semangat berjuang. Tinggal kita arahkan. Perjuangan ini diarahkan kemana? Perjuangan ini harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Perjuangan fisik ya, di tempat atau waktu kita harus berjuang dengan fisik, maka kita harus siap. Tapi di waktu yang lain, ada bentuk-bentuk perjuangan yang tidak melibatkan nyawa, tapi melibatkan pikiran, melibatkan tenaga, melibatkan potensi kita, maka kita pun berjuang jalan Allah. Jadi yang kita ambil dari kisah-kisah inilah semangat perjuangan mereka. Bagaimana mereka menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih kemuliaan akhirat. Bagaimana mereka menilai dunia ini dengan sangat murah. Sehingga mereka rela mengorbankan dunianya demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika mereka dipanggil untuk hijrah, meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta, mereka pun berangkat. Begitu murahnya dunia. Karena mereka sadar, dunia ini murah, sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan balasan di akhirat kelak. Dan itulah ciri orang-orang yang cerdas. Ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang melihat akhirat itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia. Sehingga dia jadikan dunia ini kendaraan menuju surga Allah. Bukan menjadikan akhirat untuk memperoleh dunia sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengaku muslim. Bukannya mereka memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran, justru menjual kebenaran demi dunia. Menggadaikan agama demi memperoleh jabatan. Menjahit mulut-mulut mereka dari mengucapkan kebenaran karena demi memperoleh segepok uang, rupiah, dolar. Jadi kisah-kisah patriotisme, ya, kepahlawanan, pengorbanan itu selalu harus kita tanamkan ma'asyiral muslimin. Kita butuh generasi yang memiliki sifat, yang memiliki ruh semangat berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, bukan hanya berjuang mati-matian mendapatkan dunia, tapi berjuang mati-matian bagaimana memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Silahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh hati-hati ini orang-orang ekstrem ini cerita jihad. Ya mereka adalah orang-orang memang anti. Orang-orang yang takut. Ya. Kita katakan jihad fisabilillah. Jihad fisik itu bagian dari jihad yang Allah perintahkan. Dan ajarkan. Ayat-ayatnya tanamkan. Kemudian kita arahkan dengan ilmu. Kita arahkan dengan ilmu. Karena kalau kita tidak arahkan dengan ilmu, mohon maaf. Ya, semangat jihad tidak punya ilmu, akhirnya jihad fisiknya di tempat-tempat yang salah. Ya, di Indonesia umpamanya melakukan pengeboman, pembunuhan terhadap orang-orang kafir ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Semangat jihad itu harus ada. Dan kita wajib berjihad, tapi jihad sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan realita yang ada. Dalam konteks Indonesia, mari kita berjihad, melawan kemungkaran, melawan ketidakadilan, melawan kebobrokan moral. Ya. Dan itu semua harus dilakukan dengan satu syarat, kita sudah berjihad melawan hawa nafsu kita. Tidak mungkin kita jihad melawan kemungkaran dan lain sebagainya kalau nafsu kita saja tidak bisa kita tundukkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beramal dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kita kematian yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.